Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri Aula Hikmat dengan NIM 3333230118. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan dari tugas mingguan modul 1 yaitu peta kendali variabel and fishbone diagram. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan pengerjaan dari soal nomor 2 dan juga soal nomor 4. Untuk soal nomor 2 sendiri, di mana PT Parmino Berkah itu memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Nah, dalam upaya untuk menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktifnya itu harus selalu dipantau secara ketat. Nah, untuk memastikan apakah proses produksinya berjalan sesuai standar Good Manufacturing Practice dan berada dalam kondisi statistik yang baik, maka Departemen QC akan melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda selama periode produksi 1 minggu. Nah, nantinya setelah melakukan random sampling, itu akan dianalisis kandungan vitamin C-nya menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography. Nah, didapatkan di sini dalam tabel bahwa ada 15 batch dengan N-nya itu atau banyaknya sampel yang diambil itu adalah ada 7 atau 7 hari karena dilakukan dalam 1 pekan. Sehingga karena di sini jumlah N-nya atau jumlah sampelnya itu kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa untuk soal nomor 2 ini itu akan menggunakan peta kendali X bar R. Nah, kemudian untuk soalnya, yang pertama itu kita akan menghitung batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan pada data tabel 2. Kemudian kita juga menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan atau akan menghitung melakukan penyelesaian dengan soal nomor 2 dan juga soal nomor 4. Dan semua soal itu menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Nah, untuk software RStudio-nya, yang pertama di sini kita menggunakan dua package, yaitu ada readXL dan juga ada KCC, karena nantinya kita akan menggunakan file dari Excel. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan dulu file Excel-nya, di mana di sini untuk dari setiap soal, baik soal 1, 2, 3, dan 4, kita akan masukin tabelnya ke dalam Excel dulu nih. Untuk nantinya si Excel ini akan kita pakai di RStudio. Udah kita bikin dari soal 2 dan juga soal 4, lalu kita akan bisa masukkan ke RStudio-nya dulu nih. Berarti kita akan mengimport data, kemudian kita from Excel, terus kita bisa browse nih. Tadi Excel-nya, filenya namanya apa, di mana kita bisa langsung masukin ke sini, terus nanti kita bisa langsung ke import ini. Nah, karena saya sudah memasukkan datanya, di sini saya bisa langsung menginstal. Setelah itu kita mengaktifkan package-nya dengan membuat syntax library. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah teraktifkan ya tadi. Nah, terus kita langsung ke penjelasan soal nomor 2, di mana di sini kita akan menginput datanya dulu. Untuk soal 2, kita tulis read XLXX itu untuk membaca si file Excel yang tadi kita masukin. Terus kita masukkan juga nih untuk nama filenya apa, harus disesuaikan, baik itu ada underscore ataupun enggaknya. Kita masukin sesuai sama judulnya, sama nama file. Terus kita ke sheet 2 karena kita ingin mengerjakan soal nomor 2. Nah, setelah itu kita bisa running. Nah, di sini kita akan menghilangkan kolomnya dulu nih, karena kan di Excel ini ada kolom yang tidak terpakai ya, yang ini. Jadi yang kita butuhkan itu hanyalah nilai ininya aja nih. Dari ini sampai sini. Yang kita butuhkan hanya angkanya saja, angka dari hasil random samplingnya yang tadi. Jadi kita akan menghilangkan, di mana di sini data 2, soal 2-nya itu akan kita minus 1, terus kita bisa print data 2-nya. Nah, nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi yang terinput itu hanyalah si angka-angkanya aja yang kita butuhin. Nah, setelah itu kita bisa membuat peta kendali R-nya, di mana di sini saya kasih nama peta R, terus kita masukin syntax QCC, kita masukin juga data yang tadi, saya kasih nama data 2, kita masukin, terus kita tulis type-nya, yaitu kita karena mau cari range-nya, berarti kita masukin R, terus untuk titelnya, saya menggunakan peta kendali R kandungan vitamin C. Terus untuk X-labnya itu adalah subgroup, dan untuk label sumbernya itu adalah range. Nah, kemudian kita bisa add states. Nah, setelah terrunning, nah di sini terlihat bahwa ada titik merah. Nah, untuk kita bisa melihat
batasnya yang keluar, titik yang keluar batas itu di mana, kita bisa menggunakan sintaks ini, yaitu adalah peta R, terus kita violation. Nah, di sini terlihat bahwa yang keluar itu adalah di data 11. Nah, di mana di sini kita juga bisa lihat di gambar diagramnya, gambar petanya. Nah, ini untuk yang data 11 itu keluar dari batas atas atau UCL-nya, sehingga datanya itu merah, yang berarti dia di luar dari batas AR ini gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ringkasannya dengan sintaks summary, di mana LCL-nya itu adalah 0,448 dan UCL-nya adalah 11,418 dengan center line 5,93333. Nah, karena ada tanda merah atau titik merah atau data yang di luar dari batas kendali, sehingga kita perlu melakukan perbaikan pada peta kendali R ini. Nah, untuk melihat perbaikan ini, berarti karena tadi sudah tahu nih yang keluar adalah data 11, maka dari data 11 ini kita perlu buang datanya untuk nanti peta kendali R-nya ini bisa terkendali gitu, atau dalam batasannya. Nah, di sini kita bisa masukin, nama ini adalah data to fix karena data perbaikan. Nah, untuk data 2-nya berarti kita kurangin sama yang data ke-11 tadi. Nah, setelah itu kita akan membuat peta R perbaikannya, di mana di sini kita masukin sama kayak yang tadi, tapi untuk datanya tadi kan data 2. Nah, karena kita pakainya data 2 yang fix yang sudah perbaikan, kita masukin di sini data 2 fixnya. Setelah itu kita juga melihat ringkasannya dengan summary tadi. Nah, di sini sudah didapatkan, karena tadi kita kurangi 1 datanya, jadi yang tadinya batch 15 jadi hanya 14 batch aja datanya, tapi data ini sudah terkendali karena tidak ada titik yang keluar dari batas tersebut. Dengan UCL-nya itu adalah 0,404 dan UCL-nya itu adalah 10,30939 dan LCL-nya adalah 0,4048914 dengan center line 5,35714. Nah, kemudian kita akan membuat peta kendali X bar-nya. Tadi kan kita hanya peta kendali R. Nah, untuk X bar ini sama, kita akan menggunakan data to fix R. Yang membedakan adalah label sumbu Y-nya, di mana di sini kita memakai rata-rata karena kita mau mencari X bar-nya kan, peta X bar. Nah, kita juga melihat ringkasannya untuk lebih jelas. Nah, untuk data X bar-nya itu datanya terkendali ya, karena tidak ada titik merah ataupun data yang keluar dari batasan-batasan, baik itu batasan atas, bawah, ataupun bawah, dengan LCL 496,6617 dan UCL 501,1546 dengan center line 498,9082. Nah, ini untuk yang nomor 2 di Minitab itu kita masukin semua data-datanya di sini tanpa terkecuali. Jadi bisa langsung kita start aja nih, teman-teman. Nah, kita start di sini untuk ke control chart, terus variabel chartnya tadi subgroup ya. Di sini bisa X bar. Nah, untuk yang ini kita pilih yang observations-nya yang kedua. Nah, terus untuk yang ini kita masukin semua nih dari C1 sampai ke C7, kemudian kita bisa pencet select. Nanti hasil yang dikeluarkan itu adalah seperti ini. Itu untuk peta kendali rata-ratanya, peta kendali R X bar R atau sample min ya, di mana di sini hasil yang diperoleh itu untuk UCL-nya itu adalah di 501,298, kemudian untuk X bar-nya itu adalah di 498,81 dengan LCL 496,321. Jadi untuk range-nya itu nggak terlalu jauh ya selisihnya. Kemudian untuk di yang sample range-nya atau yang di peta kendali R-nya, di mana di sini terlihat nih untuk di data 11 sama kayak yang tadi itu ada data yang di luar dari kendali, di luar dari batas atasnya gitu loh. Karena di sini juga dilihat bahwa sudah diketahui bahwa test valid-nya at point 11. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4, di mana PT Indah Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Nah, berdasarkan dari hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, maka ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu, seperti keseragaman tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik atau out of control. Nah, untuk mengidentifikasikan akar dari permasalahan ini, dari ketidakstabilan kualitas produk bumbu instan tersebut,
Maka divisi QC itu akan melakukan analisis mendalam menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau juga cause and effect diagram. Nah, analisis ini dilakukan berdasarkan pendekatan 6M, yaitu ada man, mesin, method, material, measurement, and environment. Untuk memastikan bahwa seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat teridentifikasi dengan komprehensif. Nah, di mana di sini sudah dibuatkan juga data-datanya ada di table, ada 6 kategori, ada man, mesin, method, material, measurement, dan environment. Nah, maka kita bisa langsung mengerjakan di RStudio karena tadi kita sudah memasukkan datanya, data Excel-nya, jadi kita tinggal menginput datanya aja di soal 4, di sheet-nya adalah sheet 4. Setelah itu kita running, lalu kita akan langsung membuat diagram fishbone-nya dengan menggunakan sintak cause and effect. Lalu kita masukkan cause-nya atau karenanya, terus kita masukin yang 6 kategori tadi. Kita list, yang pertama itu ada man, ada mesin, method, material, measurement, environment, semuanya kita masukin. Lalu kita juga tulis effect-nya apa, karena kan tadi cause and effect. Kalau ada cause berarti ada effect-nya. Dampaknya itu apa? Dampaknya adalah tidak stabilnya komposisi bumbu instan. Nah, lalu bisa kita running aja. Di sini langsung kita dapetin hasilnya, di mana nih yang ada di sebelah kanan ini yang paling ujung tidak stabilnya komposisi bumbu instan itu adalah merupakan effect dari ke-6 kategori penyebabnya gitu. Jadi ini merupakan kepala ikannya kalau dibilang fishbone diagram ya, karena kan fishbone itu adalah sebuah ikan yang mana di sini kepalanya itu digambarkan oleh tidak stabilnya komposisi bumbu instan atau efek dampak dari permasalahan yang ada itu apa gitu. Nah, kemudian untuk yang 6 kategori tadi itu sebagai tulangnya. Dimana di sini ada man sebagai human error, komunikasi antar tim tidak efektif, mesin, methods, kemudian material, environment, measurement, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan ke Minitab. Nah, untuk proses dari Minitab sendiri, nah di sini juga kita masukin semuanya dari man, mesin, method, dan juga ke-6 kategori lainnya yang tadi ya. Kita masukin ke sini. Pengerjaan itu dari stat, terus kita ke quality tools. Nah, di sini kita langsung aja di cause and effect. Nah, selanjutnya di sini kita bisa nih masukin cause-nya itu kan ada 6 kategori, kita masukin satu-satu. Jangan lupa kita ubah juga di sini untuk labelnya, biasanya tidak sesuai, jadi kita kasih nama sesuai sama si cause-nya. Kalau misalnya cause-nya mesin, berarti labelnya di mesin kita ubah. Kemudian untuk effect-nya yang tadi kita masukin, terus untuk title atau judulnya ini bebas tapi harus sesuai dengan permasalahan yang ada gitu. Nah, jadi di sini saya memasukkan titelnya itu adalah fishbone diagram, ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Lalu kita bisa diklik OK aja, nanti akan muncul hasil seperti ini. Nah, dimana di sini untuk kepala diagramnya atau kepala ikannya yang sebagai efek dari permasalahan yang ada itu diwarnai atau ditandai dengan warna merah untuk membuatnya lebih terhighlight aja. Terus kita bisa analisis nih dari ke-6 kategori itu tuh kira-kira apa kita buat dari per tulang-tulangnya ini yang menjadi tulang-tulang di ikan ini. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.